Boleh, boleh, ya, boleh Oke. sambil ngajar. Yang nggak ngajar sambil ngajar, yang nggak ngajar eh, bisa kita nyampaikan materi. Hostnya Bu Aini ya, Bu Aini sudah gabung Bu Yuni. Bukan Bu Dwi, Bu. Hostnya Coba bukan Bu tak Dwi. lihat. Bukan. Bukan Bu, ingat saya ke Bu Aini ya. Masa Bu Dwi ya? Kalau Bu Dwi ngajar biar tak ganti saya aja hostnya. Atau Mbak Rika ngajar juga ya? Oh, ya udah jadi host tok ae. Mungkin buka acara aja Mbak Rika ya. Buka aja, buka acara, membuka. Iya ya, apa? Ya MC. Enggak, materinya tentang ini, apa project P5. Ya, ya. Oh iya, hostnya Bu Dwi. Saya salah ya. Hostnya Bu Dwi. Bu Dwi ngajar. Mbak Rika dulu ya, ya gampang lah nanti. Mbak Rika terus nanti saya juga nggak apa-apa. Mbak Rika ya, Mbak Rika. Langsung dimulai sekarang. Ya, Mbak Rika monggo saja ya, Mbak Mbak Rika. Rika, saya ngajar. Ya, ya, Iya, iya. Oke, Ya, Mbak sip. Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita bisa kembali mengadakan PMO yang diikuti oleh seluruh guru dari SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb dengan materi pada siang hari ini yaitu tentang tugas proyek P5. Dengan pemateri untuk siang hari ini adalah Ibu Yuni Haryati. Monggo Bu Yuni bisa langsung dimulai. Bu Yuni. Baik, terima kasih. Ini mohon maaf sinyalnya agak tersendat-sendat. Iya, memang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Izin share Bapak Ibu, Ibu Damayanti untuk Ya, silakan Bu. mempresentasikan kali ini. Gimana Bu Yuni? Ada Ada masalah Bu Yuni?
Terkendala sinyal yang Bu Yuni, Bu. Oh begitu. Bu Yuni pakai apa? Pakai hotspot apa pakai wifi? Pakai ruang guru, pakai wifi ruang guru, Bu. Pakai hotspot aja Bu. Pakai hotspot Bu. Pakai hotspot. Nanti diganti sekolah nih. Nanti diganti sekolah ini ininya. Saya juga pakai hotspot ini Bu. Saya nggak pakai wifi sekolah saya Bu. Kalau pakai wifi. Saya juga pakai hotspot, nggak pakai wifi sekolah. Selamat datang kepada Nah, saya Deni juga. Istiwan. Bisa bergabung. Oke, mohon maaf. Paket data Keluar lagi. Apa share screen pakai ini, pakai punya saya ya? Share screen pakai laptop saya. Mas Zaki minta tolong Mas Zaki internetnya gimana nih ya? Mas Zaki minta tolong Bu Yuni dibantu Mas Zaki. Bu Yuni di mana itu? Di ruang guru ya? Iya, Bu, ruang guru, Bu. Kalau ke Mas Zaki gimana? Kalau di ruang anu? Coba saya tak ke Mas Zaki sebentar, saya tak ke sana dulu, Bu. Iya, Bu, proses berjalan masih Bu Yuni, Bu. Ya kalau lemot ya nggak bisa, Bu. Kalau bisa Bu Yuni. Masih jalan, Bu, ke selatan. Oh, masih jalan ke selatan. Oh ya. Iya. Kalau wifi sekolah memang rotok ini. Saya nggak telaten kalau pakai wifi sekolah. Itu bisa iya itu nanti dipindahkan.
Alhamdulillah, mohon maaf semuanya Bapak Ibu. Izin share screen. Bapak Ibu, Ibu Damayanti dan Ibu Dewi. Alhamdulillah. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Bu. Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas proyek untuk P5, penguatan profil pelajar Pancasila di SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb. Ya, profil pelajar Pancasila, penguatan tugas penguatan proyek profil penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini merupakan proyek lintas disiplin ilmu yang kontekstual dan berbasis kebutuhan masyarakat di lingkungan sekolah, yaitu berupa kokurikuler. Adapun yang akan ditampilkan karakternya adalah profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sini memberikan ruang bagi semua anggota komunitas satuan pendidikan untuk dapat mempraktikkan dan mengamalkan profil pelajar Pancasila. Adapun langkah-langkahnya untuk P5 penguatan proyek profil pelajar Pancasila ini ada 5 langkah. Yang pertama adalah membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Yang ketiga, merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, menyusun modul proyek. Yang kelima, merancang strategi pelaporan hasil proyek. Adapun langkah yang pertama, membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini sudah dibentuk di awal semester ganjil, itu sudah kemarin, sudah dibentuk semuanya. Dan satuan pendidikan termasuk kepala sekolah juga bersama tim proyek penguatan profil Pancasila sudah membuat rencana dan matrik kerja. Adapun pembagian matrik kerja itu kami bagi menjadi 7 tema. 7 tema yang akan dilakukan di semester 1 dan semester 2 tahun pelajaran 2023-2024.
yaitu untuk kelas 10 itu adalah kita akan mengambil tema kearifan lokal, kemudian yang kedua adalah tema gaya hidup berkelanjutan, kemudian untuk kelas 10 lagi yaitu tema berekayasa dan berteknologi. Jadi ada 3 tema penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk kelas 11 yang kita ambil adalah yang pertama tema suara demokrasi, kemudian yang kedua adalah bangunlah jiwa raganya, kemudian yang ketiga, hanya 2 tema untuk kelas 11 fase F. Adapun untuk kelas 12 fase F, kita akan mengambil tema yang pertama kearifan lokal, yang kedua adalah tema berkebinekaan global. Baiklah Bapak Ibu, bagaimana matrik dari tugas proyek P5 ini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, untuk kelas 10 fase E. Bentar, saya izin memperbesar dulu. Lama Pak Sekti. Untuk memperbesar. Tema kearifan lokal yang pertama. Topiknya adalah eksplor situs sejarah Sumeneb. Adapun P3-nya, maaf ini P3, yaitu profil pelajar Pancasila yang kita ambil adalah yang pertama gotong royong, yang kedua adalah mandiri. Adapun elemennya yang kita ambil adalah satu kolaborasi, yang kedua kepedulian, yang ketiga regulasi diri. Subelemen dari elemen yang sudah kita pilah untuk subelemen kolaborasi itu ada kerjasama dan ketergantungan positif. Kemudian untuk elemen kepedulian, subelemennya ada tanggap terhadap lingkungan sosial. Dan untuk elemen ketiga regulasi diri, subelemennya ada regulasi emosi, percaya diri, tangguh, resilient, dan adaptif. Maka dalam penilaian karakter tugas proyek penguatan proyek profil pelajar Pancasila yang dinilai itu yaitu hanya bagian sub elemennya saja, yaitu ada kerjasama, saling ketergantungan positif, tanggap terhadap lingkungan sosial, regulasi emosi percaya diri, tangguh, resilient, dan adaptif. Jadi ada 5 subelemen yang akan dimunculkan pada karakter peserta didik atau yang akan dinilai. Pelaksanaannya yaitu tanggal 23 Oktober sampai 11 November. Berarti sudah mulai kemarin kita sudah, nanti fasilitator sudah mulai merancang. Adapun pembagian kelompoknya, ini kelas 10 ada tiap kelas, jadi ada kelas 10-1, kelas 10-2, nanti dibagi menjadi masing-masing 3 kelompok. Jadi kelas 10-1 3 kelompok, 10-2 3 kelompok, dan masing-masing kelompok itu diberi kebebasan untuk menentukan judul topik yang mau diambil. 1. Kota Tua Garam Kalianget, 2. Asta Tinggi, 3. Masjid Jami, 4. Benteng Kalimo'o, 5. Museum, 6. Kelenteng. Dan terakhir itu Dinas Pariwisata, ini perwakilan tiap kelompok untuk mengunjungi Dinas Pariwisata. Adapun perencanaannya nanti bisa
dikoordinir oleh koordinator dan kita akan berencana bersama koordinator dan fasilitator. Koordinatornya untuk proyek tema kearifan lokal yaitu Ibu Diah Triyuniarsi. Adapun fasilitatornya Bu Yuni, saya sendiri, Ibu Robiah, Bapak Aswar, Muhammad Arif, dan Bapak Agus Muhammad Yanto. Baik, saya lanjutkan. Untuk kelas 10 fase E, tema yang kedua. Tema yang kedua, P3-nya, profil pelajar Pancasila yang akan ditampilkan. Sebelumnya adalah topik komposter POC, jadi pembuatan komposter POC. P3 yang akan dimunculkan adalah yang pertama, gotong royong dan berakhlak mulia. Yang ketiga, kreatif. Elemen yang dimunculkan dari ketiga P3 ini, yang pertama adalah kepedulian, 2 kolaborasi, 3 akhlak kepada alam, 4 keluasan berpikir dan menghasilkan karya. Sub-elemennya adalah pertama, persepsi sosial, yang kedua, tanggap terhadap lingkungan. Ini untuk elemen kepedulian. Terus untuk elemen kolaborasi yang kita munculkan adalah komunikasi untuk mencapai tujuan bersama, akhlak kepada alam, memahami keterhubungan ekosistem bumi, menjaga lingkungan alam sekitar. Kemudian akhlak kepada alam ini masuk ke dalam menjaga lingkungan alam sekitar. Kemudian untuk elemen yang keempat masuk ke dalam pemunculan karakter sub-elemennya adalah keluasan menentukan pilihan dan dari beberapa alternatif yang diberikan. 2, mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dalam bentuk karya. Pelaksanaannya di sini tanggal 11 November sampai 8 Januari. Berarti ini semester bulan depan ya, semester ganjil. Nah, untuk kelompoknya sama pembagiannya. Jadi kelompok kelas 10-1 berarti 3 kelompok, 10-2 3 kelompok, tetapi dengan tema komposter POC yang berbeda-beda, jadi dibagi menjadi 6 kelompok. Koordinatornya adalah Ibu Dwi Yuliawati dan fasilitatornya adalah Ibu Siti Rohma, Ibu Farida Hartati, Ibu Kuratu Aini, Ibu Devi Destia, dan Ibu Asfi Raudati. Saya lanjut. Tema yang ketiga untuk proyek P5 fase E kelas 10 adalah tema berekayasa dan berteknologi dengan topik pembuatan sabun ekoenzim. P3 profil belajar Pancasila yang akan dimunculkan adalah 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kreatif. Yang ketiga, bernalar kritis. Adapun dari P3 ini nanti akan dimunculkan elemen mana, yaitu 1. Akhlak kepada alam, 2. Keluasan berpikir dan menghasilkan karya. Kemudian yang ketiga, menganalisis dan merefleksi. Dari elemen 3 ini, maka akan dimunculkan sub-elemen yang masing-masing adalah memahami keterhubungan ekosistem bumi, menjaga lingkungan alam sekitar, keluasan menentukan pilihan dari beberapa alternatif yang diberikan, mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dalam bentuk karya, mengevaluasi penalaran dan prosedurnya, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Jadi nanti ada 6 profil pelajar Pancasila yang akan dimunculkan. Adapun kelompoknya dibagi menjadi
6 kelompok pada kelas 10, masing-masing kelas 10 1 itu 3 kelompok, kelas 10 2 ada 3 kelompok, dan masing-masing kelompok itu memilih apa topik yang mau dikerjakan pada tugas proyek ini. Yang pertama adalah sabun cuci piring ekoenzim, sabun cuci baju ekoenzim, kemudian sabun cuci piring 2 ekoenzim. Ini maksudnya mungkin nanti tergantung pada warna dan harum gitu ya. Kemudian pembersih lantai. Koordinatornya adalah Yuni Haryati SPD, saya sendiri. Fasilitatornya adalah Ibu Rika, Ibu Siti Rohana, Ibu Asfi, Bapak Rusman, dan Bapak Riyadi. Saya lanjut. Terbaca ya, Pak? Baik, saya lanjut, Bapak Ibu. Sekarang kita memasuki di fase F untuk kelas 11 yang akan dianalisiskan yaitu 2 tema. Kita akan mengambil 2 tema. Yang pertama, tema suara demokrasi. Topiknya adalah pemilihan kepengurusan IPM. P3 yang akan dimunculkan adalah 1. Berkebinekaan global, 2. Bernalar kritis, 3. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Adapun kita pilah dari 3 P3 ini dengan elemen masing-masing. Berkeadilan sosial, 2. Menganalisis dan merefleksi, 3. Akhlak kepada manusia, 4. Akhlak pribadi, 5. Akhlak bernegara. Mohon maaf, sebentar masih di Zoom, diperbesar. Maaf Bu, mungkin itu pemilihan ketua IPM apa kepengurusan ya? Ketua ya Bu ya? Oke Bu. Siap Ibu? Mohon maaf, saya lanjut. Baik Ibu, ini berarti topiknya pemilihan ketua. Jadi nanti kita sharing bersama. Saya rubah nanti. Baik, saya lanjutkan. Untuk elemen berikutnya adalah akhlak kepada manusia, akhlak pribadi, akhlak bernegara. Dan dipilah menjadi sub-elemen. Nah, ini sub-elemen yang terakhir ini baru nanti kita akan menilai karakter profil pelajar Pancasila dari siswa. Yang pertama adalah memahami peran individu dalam demokrasi. Yang kedua, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga adalah mengevaluasi penalaran dan prosedurnya. Yang keempat, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Yang kelima, mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan
Kemudian yang keenam, integritas. Yang ketujuh, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Jadi ada 7 subelemen penilaian karakter profil pelajar Pancasila. Adapun kelompoknya ini terbagi menjadi kelas 11 Science, jadi 11A itu 3 kelompok. Kemudian kelas 11 Sosial juga 3 kelompok. Dan masing-masing kelas kelompok itu akan memilih yang pertama tim sukses 1. Jadi dari pemilihan ketua IPM itu di kelompok yang pertama adalah tim suksesnya calon ketua IPM 1, kemudian yang kedua tim sukses 2, tim sukses 3. Begitu juga dengan kelas sosial. Ada tim sukses 1, tim sukses 2, dan tim sukses 3. Koordinatornya adalah Ibu Siti Rohana. Fasilitatornya adalah Ibu Kuratu Aini, Ibu Lilis Haryanti, dan yang ketiga Bapak Agus Muhammad Yanto. Lanjut. Untuk kelas 11, tema kedua adalah bangunlah jiwa raganya dengan topik aksi no, yaitu no bullying, no drug, no pernikahan dini. Dan P3 profil pelajar Pancasila yang akan dimunculkan adalah 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, kreatif. Elemennya kita pilih menjadi 1. Akhlak kepada manusia. Yang kedua, akhlak pribadi. Yang ketiga, akhlak kepedulian. Dan ini subelemen yang akan dinilai karakter pada siswa. Profil pelajar Pancasilanya adalah yang pertama, berempati kepada orang lain, merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual, tanggap terhadap lingkungan sosial, persepsi sosial, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan, dan yang terakhir menghasilkan karya tindakan yang orisinil. Sama dibagi menjadi 3 kelompok juga, dan pada 3 kelompok itu memilih apa stop bullying, temanya apa no drug atau no perkawinan dini. Karyanya bisa berupa video, bisa berupa drama. Koordinatornya adalah Ibu Siti Rohana, fasilitatornya adalah Bapak Rusman Solihin, Ibu Dwi Yulewati, Ibu Devi Destia, Ibu Dina Indriana, Bapak Bahrus Surur, dan Bapak Ali Wafa. Baik, itu untuk kelas 11 fase F2 tema. Untuk proyek penguatan proyek profil pelajar Pancasila yang kelas 12 fase F, yang pertama kita mengambil tema kearifan lokal, yaitu topiknya eksplor situs sejarah Sumeneb. Ini berarti nanti sama seperti kelas 10 fase E. Pelaksanaannya berarti sama dengan kelas 10 fase E, yaitu tanggal 23 Oktober sampai 11 November. Adapun P3 yang akan dimunculkan sama, yaitu gotong royong, yang kedua mandiri. Elemennya adalah kolaborasi, kepedulian, regulasi diri. Subelemennya adalah kerjasama saling ketergantungan positif, tanggap terhadap lingkungan sosial,
regulasi emosi, percaya diri, tangguh, resilient, dan adaptif. Oke. Iya, Pak. Koordinatornya adalah kelompoknya, mohon maaf. Kelompoknya karena di sini ada 3 kelas, jadi untuk kelas 12 Sains 1 itu ada 3 kelompok, Sains 2 ada 3 kelompok, kemudian sosial ada 3 kelompok. Jadi secara keseluruhan pada tema kearifan lokal ini kelas 12 ada 9 kelompok. Dan 9 kelompok ini memilih situs yang mau dikunjungi. Situsnya ada 6 yang berbeda, silakan dipilih yang mana. Yang pertama Kota Tua Garam Kalianget, 2 Asta Tinggi, yang ketiga Masjid Jami, yang keempat Benteng Kalimo'o, yang kelima museum, yang keenam kelenteng. Dan Dinas Pariwisata ini hanya perwakilan dari masing-masing kelompok itu 2 siswa. Kenapa? Karena kemarin dibatasi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sumeneb dari pengalaman tugas proyek tahun kemarin. Adapun koordinatornya adalah Ibu Lilis Haryanti. Fasilitatornya adalah Ibu Diah Tri Yuniarsi, Bapak Fajar Effendi, Bapak Muhammad Asari, Bapak Muhammad Arif, Ibu Robiah, Bapak Riyadi. Kami lanjut. Tema terakhir untuk fase F kelas 12 yaitu berkebinekaan global dengan topik aksi mancanegara yang ditampilkan dalam gerak dan lagu. Adapun P3-nya profil pelajar Pancasila yang mau dimunculkan adalah berkebinekaan global dan kreatif. Elemennya ada mengenal dan menghargai budaya, ada komunikasi dan interaksi antar budaya, dan yang ketiga refleksi dan bertanggung jawab. Adapun sub-elemennya adalah mendalami budaya dan identitas budaya. Yang kedua, menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Yang ketiga, berkomunikasi antar budaya. Yang keempat, menyelaraskan perbedaan budaya. Yang kelima, menghasilkan karya dan tindakan. Jadi ada 5 nanti pada penilaian karakter profil pelajar Pancasila. Adapun kelompoknya ada 6 kelompok. Yang pertama adalah kita munculkan budaya Indonesia, yang kedua budaya Malaysia, budaya Korea. Ini Korea, anak-anak sekarang kecanduan Korea sepertinya. Jadi yang keempat adalah budaya Jepang, budaya Eropa, dan budaya Arab Mesir. Mesir ke Eropa, Arab dan Afrika gitu ya. Koordinatornya adalah Ibu Dwi Yulewati, fasilitatornya adalah Ibu Damayanti, yang kedua Ibu Rindi Yunarti, yang ketiga Bapak Hudaifa, yang keempat Ibu Dina Indriana. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya tambahkan juga nanti untuk masing-masing koordinator bersama fasilitator akan mengadakan rapat lanjutan bagaimana perencanaan kegiatan selanjutnya. Kemudian yang kedua, mungkin nanti kami bantu untuk format penilaiannya seperti apa dan format modul ajarnya seperti apa.
Kemudian ini mungkin lebih lanjut ada rapat koordinasi dengan masing-masing tema. Mungkin itu saja Ibu Damayanti dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni yang telah menyampaikan materinya. Untuk acara selanjutnya mungkin dari Bapak dan Ibu Guru ada yang akan bertanya? Disilahkan. Silahkan mungkin. Oh iya, silahkan Ibu Damayanti. Monggo Ibu. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Yuni yang telah menyampaikan materi terkait rencana proyek tahun 2023-2024 ya. Jadi kita buat matrik. Ingin kami sampaikan juga kepada teman-teman, Bapak Ibu Guru bahwa apa yang telah disampaikan oleh Bu Yuni tadi adalah sebuah hasil diskusi beberapa fasilitator yang pernah sudah memegang tugas proyek di tahun sebelumnya. Jadi kita bertemu, kemudian membicarakan tentang proyek, akhirnya terbentuklah matrik yang tadi disampaikan oleh Bu Dwi. Namun demikian, kepada Ibu, Bapak Guru yang nanti seandainya ada yang ingin dimodifikasi, tetap kita persilahkan ya Bu Yuni ya. Ya, jadi tetap kita memberikan kebebasan pada tim fasilitator untuk pelaksanaannya nanti begitu. Mungkin itu saja dari saya. Tetap Bapak Ibu Guru fasilitator memegang ini apa? Diberi keleluasaan untuk memilih, jadi bebas asalkan kita tetap ngikutin apa ya, kayak misalnya temanya ini kelas 11 ini, jadi kita sudah tentukan seperti itu karena kan ada 7 tema yang memang harus dikerjakan oleh anak-anak gitu, sehingga untuk temanya insya Allah yang kelas 12 itu nanti sudah lengkap sebanyak 7 tema sesuai dengan yang ada di kurikulum Merdeka. Dan untuk pelaksanaannya kita gak terlalu diikat, tidak harus menghasilkan produk. Jadi tugas proyek tidak harus menghasilkan produk. Misalnya kayak aksi, kayak tadi yang kebinekaan global gitu, kan tidak ada produk. Tapi ada yang dinilai. Nilainya sudah kita tentukan seperti itu. Mungkin itu saja tambahan dari saya, Mbak Rika. Barangkali Bu Dewi mungkin selaku pengawas masih ada Bu Dewi ya di dalam grup. Masih ada ini. Ibu. Mungkin Bu Dewi, Mbak Rika. Masih ada Bu, siap. Silahkan Ibu untuk memberikan pengarahan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Yuni, begitu terstruktur, begitu bagusnya, kemudian sudah diperjelas juga oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa itu boleh dimodifikasi. Nah, sangatlah wajar. Hanya untuk yang terakhir kalimat dari Bu Damayanti, barusan bagaimana Bu, nilai sudah ditentukan, bagaimana Bu Damayanti, mau diulang yang ini, yang terakhir kalimatnya? Topiknya Bu, maksudnya topiknya sudah kita tentukan. Topik sudah ditentukan. Ya. Kemudian untuk nilai ini, nilai karakter itu Bu, nilai karakter yang sudah disampaikan Bu Yuni tadi itu kan ada sub elemen dan sub elemen itu tadi. Kemudian ada beberapa penilaian tadi itu kan ada yang 5, ada yang 6 itu bisa dikurangi ingatan Bu, nggak harus semuanya. Sesuai dengan itu tadi ya Bu ya, artinya bisa ya. Jadi nilai ada rambu-rambunya.
Nggih. Apa yang sudah disampaikan oleh Ibu ini, Oh ya, ini barusan diingatkan Pak, skala nilai maksudnya ya. Skala nilainya. berarti sudah di ini semua ya, sudah disepakati oleh Ibu Bapak guru, sudah difahami semua nggih. Ibu Bapak sudah semua, jadi alhamdulillah dan semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Saya Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti sambil berjalan beriring waktu kita sambil berdiskusi bersama. Mari nggih, mangga. Mangga Pak, itu jalan. Lagi PMO, mangga Pak, silakan Pak nggih. Oh, UTM. Nggih, mangga pinara Pak. Oh, nggih. Oke. Ada tamu nampaknya Ibu Damayanti, jadi sudah jelas ini tadi dan semoga dalam perjalanan waktu ini nanti semuanya berjalan sesuai dengan ini, dengan yang sudah ditentukan disepakati bersama. Amin. Ya, sudah semua semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. kepada Ibu Dewi Istiwati yang telah memberikan pengarahan dan ikut serta dalam kegiatan Jimit pada siang hari ini. Oh iya, silahkan Pak Aswar, mungkin akan ada yang ditanyakan. Silahkan Pak Aswar. Silahkan Pak Aswar. Dia nih ya, masih di mute. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi yang pertama, ini sesuai dengan ilmu yang baru saja saya dapat. Untuk penentuan profil pelajar Pancasila itu diminta untuk diurutkan dari atas ke bawah. Jangan kemudian apa yang kita ingat kita masukkan. Jadi mohon nanti direview. Termasuk tadi kebetulan masalah apa tadi itu ya? Lupa saya itu. Ekoenzim di situ anak yang dilibatkan apa semuanya hanya anak itu tidak menyiapkan bahan. Kalau kemudian anak tidak menyiapkan bahan hanya dirinya yang dibawa, berarti unsur mandirinya tidak ada. Tetapi kalau kemudian nanti anak itu disiapkan menyiapkan barang-barangnya, berarti kan unsur mandirinya ada. Tapi saya profil belajar Pancasilanya kok tidak disertakan nilai kemandirian di situ. Dua-duanya ini. Saya macet, teman tidak berani. Pensik nanti tak telepon. Terima kasih Pak Aswar. Silahkan Bu Yuni untuk ditanggapi. Baik. Terima kasih atas pertanyaan dan tanggapan dari Bapak Aswar. Untuk pertanyaan pertama, baik nanti saya revisi. Jadi mulai dari profil 1 dan berikutnya. Ya, untuk yang penjelasan dari itu memang di P3 itu memang dari awal sampai akhir. Nanti saya revisi perbaiki lebih lanjut berdasarkan urutan itu. Kemudian yang kedua, penilaian Wah, gabung di sini rujaan dadi profil pelajar Pancasila P3 yang diambil adalah mandiri. Memang yang untuk ekoenzim itu anak-anak mencari sendiri bahan-bahannya, yaitu pembuatan ekoenzimnya sendiri, yaitu dari limbah kulit buah. Kemudian yang kedua dari botol minuman bekas, itu juga membawa bahannya sendiri. Yang dibawa, yang disediakan oleh sekolah itu adalah bahan sabun. Jadi kenapa? Karena memang untuk pembelian bahan sabun kalau bisa itu lebih ada diskon seperti itu. Kemudian yang ketiga itu juga harga yang dipakai adalah gula tebu merah, dan gula tebu merah ini disediakan nanti oleh sekolah.
Kemudian yang mandiri yang kedua itu adalah ketika siswa membuat fermentornya dan meracik bahan dari ekoenzimnya. Kemudian yang ketiga mandirinya adalah nanti anak-anak juga akan meracik bagaimana cara membuat sabunnya, meracik sendiri. Nah, dan pada tema ini selain pembuatan produk juga pembuatan video. Jadi video pembelajaran yaitu video bagaimana cara membuat sabun ekoenzim. Itu mungkin lebih ke mandirinya. Dan untuk tugas masing-masing kelompok kita gunakan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin itu saja, Bu Rika. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuni yang telah memberikan penjelasan. Mungkin Bapak dan Ibu guru masih ada yang akan bertanya? Disilahkan. Ini sampai jam berapa ya Bu Yuni? Di jadwal itu 1 jam. 1 jam. Berarti sudah ya kalau 1 jam? Sudah 2 menit. Ya. Bagaimana Ibu, sudah akan diakhiri untuk sesi PMO siang hari ini? Kasih foto dulu ya nanti, foto dulu ya untuk laporan ke PKB. Ya. Dibuka Mohon dulu. Bapak untuk dibuka kameranya. Kameranya on. Oh, aku masih nutup ya. Siapa yang moto nih, Pak Zaki apa? Sudah? Sudah ya? Pak Arif belum? 1. Tuh, Abu tuh lagi ya. Kikan Ustaz. 1, 2, 3.